Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua warga kota Surakarta dan sekitarnya. Salam sehat. Ya, memang kesehatan adalah faktor yang utama di dalam kita terus melaksanakan atau menjalani kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan berbagi informasi utamanya di dunia pendidikan. Memang sudah kita ketahui bersama bahwa kondisi ini atau istilahnya kalau sekarang ya kita mengantisipasi atau menggunakan istilah-istilah yang baru, yaitu terjadi disruption, ya, disruption atau gangguan. Nah, apakah dengan gangguan ini kita harus berhenti? Justru ini adalah tantangan kita semuanya di semua sektor. Kalau apalagi kesehatan itu yang paling utama, kedua pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Nah, kami akan sedikit berbagi tentang bagaimana menghadapi kondisi yang mungkin di luar dugaan kita. Hal ini menjadikan kita sebuah tantangan sehingga ada sebuah transformasi, ya, transformasi atau perubahan yang harus kita lakukan untuk menghadapi kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi atau terjadi disruption. Saat ini itu kita semuanya memahami, kita semuanya kena yang namanya COVID-19. Tetapi kan kita harus berhenti? Oh, jelas tidak. Ya, makanya harus ada transformasi untuk menghadapi disrupsi. Ya, jadi perubahan yang dianggap dari gangguan. Apakah gangguan itu selalu jelek? Bukan. Justru dengan adanya gangguan itu menjadikan kita lebih antisipatif. Kita harus ada inovatif, ya, atau inovasi dengan kreativitas. Nah, di dunia pendidikan mungkin sudah kita sadari semuanya. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu guru utamanya, ya, pendidik itu harus melakukan transformasi secara wajib. Karena apa? Kalau tidak, ya kita akan semakin kewalahan. Ya. Nah, biasanya kalau ada transformasi itu ada sesuatu yang baru, something new, ada sesuatu yang baru, baik itu di kita yang terkena dampak atau nanti hasilnya. Ya, jadi kita ketahui sekarang hampir semua Bapak Ibu sudah menguasai IT dengan keterpaksaan, ya. Walaupun terpaksa, tapi memang ternyata kita bisa. Ya. Jadi ini sungguh luar biasa. Kadang-kadang kalau kita mindset kita itu kadang kalau ada sesuatu yang baru kita bingung bagaimana nanti akan kita lakukan. Tapi ternyata dengan kondisi yang cukup istilahnya mendadak seperti ini, nah kita dipaksa, ternyata kita mampu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita lakukan semuanya, utamanya di kami di Yayasan Pendidikan Warga, yang lebih spesifik lagi di unit SMP Warga Surakarta sudah mulai mengantisipasi apapun yang terjadi nanti. Nah, transformasi yang pertama, ya, yang akan kita masukkan ke dalam anak-anak didik kita ada tentang karakter. Ya, jadi kalau dia sudah punya karakter yang istilah jauh ke depan, nanti apa yang akan dihadapi sudah tidak menjadi kendala lagi. Ya, jadi antisipatif. Jadi yang kita tanam ada nilai-nilai karakter, ya, untuk menghadapi masa depan. Nah, ini yang perlu disampaikan. Karena apa? Kita akan membangun yang namanya knowledge based society. Ya, society. Jadi intinya kita akan membangun masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Di kami, karena kita di dunia pendidikan, ya, itu otomatis. Kemudian nanti di lingkungan nanti apalagi anak didik kami, nanti mungkin dia bisa memberikan dampak-dampak positif di keluarga masing-masing. Ya, ini adalah human investment. Jadi kita menginvestasikan anak didik itu ke depan. Jadi bukan hanya 1-2 tahun aja, tapi masa depan mereka harus kita rasakan ke depan. Seperti kita ketahui, kita ambil contoh aja. Ya, dulu zaman batu. Ya, zaman batu. Nenek moyang kita dulu itu sekitar 10 abad sebelum Masehi, ya. Itu mereka berpikir bagaimana? Ya, dia pakai batu untuk terus hidup, ya. Terus bergeser lagi namanya zaman perunggu. Apakah batunya habis terus ketemu itu? Bukan. Batunya sampai sekarang masih, tetapi tidak dipakai lagi karena ada penemuan yang baru. Setelah masa perunggu, ya, zaman perunggu, zaman besi, ya, perubahan lagi. Apalagi sekarang kita mengenal yang namanya
revolusi industri, ya 4.0 atau 4.0. Ini perubahan cepat sekali dari revolusi yang pertama, kedua, ketiga kan cepat sekali. Ya, nah inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang perlu kita siapkan. Ya, di SMP Warga Surakarta sudah mulai. Jadi sebenarnya adanya COVID-19 ini ya adalah memang berdampak, tetapi sudah kita sudah antisipasi sebelumnya. Kita sudah mulai tahun yang lalu, kita sudah mulai transformasi, ya, sehingga apapun nanti yang kejadian ke depan kita sudah siap. Contohnya apa? Ada beberapa hal. Mungkin dari kementerian juga sudah kita ketahui ya, Pak Menteri ya, Pak Nadiem sudah mencanakan Merdeka Belajar, ya dengan beberapa ya namanya sebuah perubahan pasti ada pro kontra, itu hal yang pasti. Tapi ternyata semakin kesana tantangannya semakin nyata, semakin real. Apalagi nanti yang ke depan nanti yang jelas yang akan kita hadapi adalah AKM yang memang muncul juga pro kontra. Tapi makanya kita mengadakan beberapa hal pemahaman kepada utamanya Bapak Ibu yang masih punya putra putri yang bersekolah yang di tataran mungkin di SD, SMP, SMA dan seterusnya, itu masih akan nanti berkaitan terus perkembangan seperti itu. Nah, hal inilah yang menurut kami para guru utamanya meningkatkan kompetensinya. Ya, kompetensi harus naik, harus kreatif, harus inovatif. Nah, sebenarnya kita sudah dibekali oleh Bapak Pendidikan kita yang luar biasa, Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 hal prinsip yang menjadikan nanti manusia itu seperti apa. Yang pertama apa? Ing ngarso sung tulodo. Ya. Jadi kalau kita nanti menyiapkan anak didik kita, kalau dia berada di depan seorang pemimpin, itu menjadi tulodo, menjadi contoh. Ini yang menjadi harapan kita nanti dan itu kita upayakan. Ya, jadi kalau kita siapkan anak kita menjadi generasi kedepan jadi seorang pemimpin. Tapi karena kita juga tidak tahu kita mau jadi apa, tetapi kita persiap itu. Kalau kita di tengah, ya tadi kalau di depan ya, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Kalau kita mungkin menjadi seorang ya di tengah-tengah lah, ya, itu mangun karso. Jadi memberikan sebuah masukan-masukan, membuat sebuah cara trik, ya, inovasi. Ya, jadi kita tidak masalah. Ya, jadi anak-anak mungkin di level apapun juga dia bisa di level tengah tadi ya, yang madya itu di level tengah itu dia tetap berkreasi ya, jadi tidak istilahnya ini karakter ya, karakter ini yang kita terus yang kemarin yang ketiga tut wuri handaya. Jadi misalkan ya, kita berada di agak sedikit di bawah ya, atau mungkin kita di posisi di bawah ya, tut wuri handaya, kita di belakang handaya ini memberi dorongan, ya, daya dorong yang baik. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya yang namanya transformasi pendidikan. Itu bukan hanya caranya saja, tetapi nanti hasilnya akan kita dapatkan apa? Kita percaya mulai sekarang. Satu, beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami, karakter yang nomor 1. Karena sekarang karakter dan karakter. Yang kedua, kemampuan teknologi. Ya, kemampuan teknologi itu hukumnya wajib. Karena tadi bergeser tadi. Lah apa kalau tidak bisa berteknologi berarti masa depan seorang belum tentu. Makanya tadi ada prinsip-prinsip pendidikan yang sangat luar biasa, yang sangat luhur nilainya dari pendidikan yang kita Ki Hajar Dewantara sebenarnya oleh karakter bangsa kita. Jadi sebenarnya pendidikan itu tidak usah niru dari luar ya, dari barat atau lebih bukan. Kita sudah punya nilai-nilai luhur ya untuk kita kembangkan sendiri untuk pendidikan di Indonesia. Ya, saya kira itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita sama-sama siapkan. Makanya nanti kita perlu kerjasama dari sektor pendidikan yang real atau yang langsung dari dunia pendidikan sekolah dengan orang tua dan dari dunia yang lainnya, yang dunia usaha mungkin apalagi di SMK ya, dunia usaha, kemudian dengan pemerintah dan mungkin dari sektor-sektor swasta ya, yang nanti karena kita bukan harus apakah kalau kita mau bekerja itu baru enggak, tapi sekarang mulai mental ya, jadi transformasi pendidikan dimulai dari mental, dari secara fisik ya, dan persiapannya ya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan.
Ya Bapak Ibu, hal-hal itulah yang selama ini sudah mulai kita siapkan untuk depan. Oke, apa toh yang sudah kita lakukan di SMP Warga Surakarta atau yang mungkin di Yayasan Pendidikan Warga Surakarta? Yang pertama, yang berkaitan dengan langsung pembelajaran, proses pembelajaran kita menggunakan LMS, Learning Management System, yang itu perlu untuk mempermudah. Nah ini ya keterpaksaan, tetapi justru kita membangkitkan kita yang lebih ke depannya lebih baik. Dengan apa? Nah, mulai tahun kemarin kita tuh sudah antisipasi sebenarnya sebelum ada COVID. Setiap siswa baru kita berikan tablet. Ya, jadi kemarin kita sudah memikirkan ke depan harus lebih efektif, efisien. Apakah tidak pakai buku lagi? Ya tetap pakai, tetapi nanti akhirnya ke sana arahnya. Lu Bapak Ibu ketahui sekarang, ini yang lebih ke depan lagi. Kita akan berbasis yang namanya cloud base. Apa itu cloud base? Jadi semua dokumen, semua hasil, semua proses pembelajaran akan kita simpan di mana? Di awan, cloud base. Jadi bukan lagi ditulis, ya tetap misalnya kita bukti-bukti itu tetap latihan dan sebagainya, tetapi nanti karya atau mungkin nanti data-data itu akan kita simpan ya, di cloud base. Ini semua akan kesana. Jadi kalau kita mau belajar, kalau sementara ini bukunya ketinggalan, nah, ini tidak terjadi lagi. Materinya apa? Semuanya akan ada di inilah sementara ini. Bapak Ibu semuanya, ini sebuah pergeseran nilai. Kalau dulu beberapa waktu yang lalu aja, nggak usah lama-lama, ada tulisan bersama di sekolah, siswa dilarang membawa HP. Karena apa? Image-nya HP ini sangat mengganggu, mempengaruhi proses. Tapi sekarang kebalikan, ya kan? Semua siswa wajib mempunyai HP dan menggunakan. Ini yang namanya disrupsi, gangguan, tetapi mencerdaskan. Nah kita harapkan seperti ini. Nah ini sudah kita antisipasi. Bapak Ibu dari SMP Warga Surakarta sudah menyiapkan semuanya untuk jaringan. Apalagi di proses pembelajaran kita menggunakan IWB, Interactive Whiteboard. Ya jadi Bapak Ibu guru ya sama-sama, kalau dulu kan papan tulis ya ditulis, ini juga ditulis, tetapi data ini terekam. Interaktif langsung, kita mau akses internet langsung di situ. Kita tekan aja udah di sekarang apa istilahnya teknologi ya, whiteboardnya aja ditekan ada muncul sendiri. Apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, online. Jaringan di seluruh dunia. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Persiapan-persiapan apa yang kita siapkan, apalagi untuk pengembangannya, karena tadi yang sifatnya ekstra pun kita, karena kadang-kadang anak punya kemampuan di skillnya di bidang apalah, kita dia punya passion, core-nya, Bapak bisa melihat kita punya core yang cukup representatif untuk mengembangkan karir atau mungkin talenta yang ada anak-anak didik kita. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita sampaikan atau kita berikan atau kita persiapkan untuk tadi Yayasan Pendidikan Warga ada semboyan yang diam yang tak kunjung padu. Jadi kita sudah 116 tahun Yayasan Pendidikan Warga Surakarta di dunia pendidikan ya, diam yang tak kunjung padam, menanamkan benih pendidikan di bumi Nusantara. Belum ada Indonesia, kita sudah jauh. Jadi 1904 kita berdiri. Yang terakhir, mencerdaskan anak bangsa sepanjang masa. Inilah yang akan kita kerjakan dan kita capai untuk masa depan bangsa dan negara kita lewat anak. Sekira itu, Bapak, mari kita bersama-sama untuk terus mempersiapkan generasi yang lebih handal lagi. Oke, sekian. Tetap ya, semangat. Salam sehat. Terima kasih.